Salam teman-teman terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam persekutuan kita hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Yang hari ini kita ambil dari Injil Lukas, pasal 10, ayat 1 sampai ke 9. Dalam perikop ini, kita melihat sebuah momen yang sangat penting dalam pelayanan Yesus. Setelah sebelumnya mengutus 12 rasul, kini Yesus mengutus 70 murid berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak ia kunjungi. Ini adalah sebuah gambaran tentang perluasan misi dan panggilan yang tidak hanya terbatas pada lingkaran kecil, tetapi mencakup lebih banyak orang. Ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan Tuhan itu besar dan membutuhkan banyak pekerja. Coba kita perhatikan kata-kata Yesus di ayat kedua. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pernahkah Anda merasa bahwa ada begitu banyak kebutuhan di sekitar kita? Banyak jiwa yang haus akan kasih, banyak orang yang tersesat dan butuh arah, banyak hati yang terluka dan butuh pemulihan. Itulah tuaian yang Yesus maksud. Tuaian ini bukan hanya tentang jumlah orang yang belum mengenal Kristus, tetapi juga tentang kebutuhan rohani dan jasmani yang begitu melimpah di dunia ini. Yesus mengakui kenyataan ini. Tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ini adalah sebuah panggilan sekaligus sebuah teguran lembut bagi kita. Apakah kita sudah menjadi bagian dari para pekerja itu, atau kita hanya menjadi penonton yang pasif? Yesus tidak langsung menyuruh kita, ayo berangkat, tapi perintah pertamanya adalah mintalah. Doa adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam misi. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang menggerakkan hati orang-orang, termasuk hati kita, untuk terlibat dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa misi bukanlah proyek kita, melainkan proyek Tuhan. Kita adalah rekan sekerjanya, bukan pemilik proyek. Selanjutnya, Yesus memberikan instruksi yang sangat spesifik dan mungkin terdengar sedikit aneh bagi kita di zaman sekarang. Ia berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini adalah gambaran yang sangat kontras. Anak domba itu lembut, rentan, dan tidak berdaya. Sementara serigala itu buas, licik, dan berbahaya. Mengapa Yesus mengutus para murid-Nya dalam kondisi yang begitu rentan? Ini mengajarkan kita tentang ketergantungan total kepada Tuhan. Ketika kita melayani, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau kepintaran kita sendiri. Yesus melanjutkan, janganlah membawa pundi-pandi, atau bekal, atau kasut. Ini bukan berarti kita harus hidup sembarangan, tetapi ini adalah sebuah prinsip rohani. Pundi-pundi melambangkan keamanan finansial. Bekal melambangkan persiapan materi. Kasut melambangkan kenyamanan pribadi. Yesus ingin para murid-Nya dan juga kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Gera, Tuhan yang menyediakan. Kemudian ada perintah yang menarik, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk menjadi tidak sopan? Tentu tidak. Dalam budaya Yahudi saat itu, memberi salam bukanlah sekadar ucapan halo singkat. Itu melibatkan percakapan panjang, basa-basi, yang bisa memakan banyak waktu dan mengalihkan fokus dari tujuan utama. Pesan Yesus di sini adalah tentang urgensi dan fokus. Misi kerajaan Allah adalah prioritas utama. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa mendistraksi kita, menarik perhatian kita dari panggilan Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk tetap fokus pada tujuan, tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak esensial. Setelah tiba di sebuah rumah, instruksi selanjutnya adalah mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Salam-salam ini bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah doa dan berkat. Para murid membawa damai sejahtera dari kerajaan Allah. Jika rumah itu layak, damai itu akan tinggal. Jika tidak, damai itu akan kembali kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai Kristus. Kehadiran kita dimanapun seharusnya membawa suasana damai, bukan kekacauan atau perpecahan. Kita dipanggil untuk menjadi agen-agen pendamaian di tengah dunia yang penuh konflik. Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati dan penerimaan. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah,
Ini adalah pelajaran tentang rasa cukup dan tidak serakah. Para murid harus menerima keramahan yang ditawarkan dengan rasa syukur, tidak mencari tempat yang lebih mewah atau lebih nyaman. Mereka harus fokus pada pelayanan, bukan pada kenyamanan pribadi. Ini juga mengafirmasi bahwa mereka yang melayani Tuhan layak untuk didukung. Dan apa inti dari pelayanan mereka? Ayat 9 merangkumnya dengan indah. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perhatikan urutannya, pelayanan mereka tidak hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga perbuatan nyata. Mereka menyembuhkan orang sakit, sebuah tindakan kasih dan belas kasihan yang konkret. Ini adalah demonstrasi kuasa kerajaan Allah. Setelah menunjukkan kasih melalui perbuatan, barulah mereka memberitakan pesannya. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah model pelayanan yang holistik. Injil tidak hanya untuk jiwa, tetapi juga untuk tubuh. Kabar baik harus dirasakan, tidak hanya didengar. Ketika orang melihat kasih Allah bekerja secara nyata, melalui kita, melalui kepedulian kita, bantuan kita, dukungan kita, maka hati mereka akan lebih terbuka untuk mendengar berita tentang kerajaannya. Pelayanan kita harus menjadi kombinasi antara proklamasi dan demonstrasi. Kata-kata kita harus didukung oleh perbuatan kasih kita. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari perenungan ini? Pertama, sadarilah bahwa tuayan di sekitar kita sangat banyak. Bukalah mata kita untuk melihat kebutuhan di sekeliling kita. Kedua, mulailah dengan doa, mintalah Tuhan mengirimkan pekerja dan membentuk kita menjadi pekerja yang setia. Ketiga, melangkahlah dengan iman, bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Keempat, tetaplah fokus pada panggilan Tuhan dan jangan biarkan dunia mendistraksi kita. Kelima, jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, layanilah dengan seimbang antara perbuatan kasih yang nyata dan pemberitaan Injil. Tunjukkan kasih Kristus, lalu ceritakan tentang kasih Kristus. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Ia memampukan orang-orang yang terpanggil. Panggilan untuk menjadi pekerja di ladangnya berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk para pendeta atau misionaris. Di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sanalah ladang tuayan kita. Mari kita menjawab panggilannya dengan sukacita dan ketaatan. Terima kasih sudah bergabung dalam perenungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pekerja yang giat di ladangnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.